Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Nurmadul Lestari. Kali ini aku ingin menjawab soal-soal terjemah bahasa Arab yang diberikan oleh dosen aku, yaitu Bapak Rizal Fahlevi, LC MSI. Oh iya, sebelum ditonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja aku untuk membahas soal yang pertama. Soal pertama yaitu jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Konsep terjemah ada 3 diantaranya. Yang pertama yaitu penerjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya, sayaro yaitu mobil dan musafir. Dan yang kedua, falsafah Ifriqiyah yaitu falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. Yang kedua yaitu penerjemah harus sesuai dengan bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contohnya kaidah nahwiyah. Dan yang ketiga, penerjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Mahilul Irfan fi Ulumul Quran Zarqani. Dan makna-makna dalam setiap bahasa. Yang pertama, makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Dan yang kedua itu, makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi, di mana ujaran itu dipakai dengan kata lain. Makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Selanjutnya, makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana perbedaan. Jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Dan yang keempat itu adalah makna sosiokultural, makna yang erat kaitannya dengan sosial budaya pemakai bahasa. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa ada 3. Yang pertama, semantik, yang kedua, morfologi, dan yang ketiga, sintaksis. Semantik adalah sema dalam bahasa Yunani berarti tanda atau lambang. Menerjemahkan berdasarkan kontekstual, semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi, dan serta menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Morfologi yaitu sorof atau perubahan kata, dan morf yaitu sigot, morfon, wazan. Contohnya morf doroba dari morfem fa'ala. Sintaksis adalah mengkaji struktur frase dan kalimat, hubungan antar kata, dan hubungan antar kalimat. Unsur-unsur terjemah ada 4 bagian. Yang pertama, bahasa sumber. Yang kedua, bahasa sasaran. Yang ketiga, padanan. Dan yang keempat adalah pesan. Pengertian bahasa sumber yaitu pertama, menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Dan yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku scans yang diterjemahkannya. Dan adanya bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Dan yang kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Pesan adalah 1. Pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses penerjemah. Dan yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Yang ketiga, adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Yang terakhir, padanan yaitu yang pertama, kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. 2. Tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Soal ketiga yaitu jelaskan unsur-unsur terjemah, proses penerjemahan, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam.
Proses penerjemah yaitu ada 7. Pertama, penjagaan. Kedua, analisa. Ketiga, pemahaman. Keempat, peristilahan. Kelima, perakitan. Keenam, pengecekan. Dan terakhir, diskusi hasil. Urgensitas terjemah yaitu menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-lughatul miftahul ulum. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tertuntun. Soal yang keempat yaitu jelaskan macam-macam terjemah. Terjemah fauriyah, terjemah hurriyah, terjemah harfiyah, terjemah maknawiyah, dan terakhir terjemah mumasilah. Terjemah fauriyah yaitu terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jadi, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Terjemah hurriyah yaitu terjemah bebas tanpa terkait alih bahasa kata ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks. Gaya terjemah menuntut menerjemah untuk kreatif dalam mengalih bahasakannya agar enak dibaca. Contohnya yaitu nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Sebutan lain untuk terjemahan harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah. Dan kelemahannya menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya sayaroh yaitu mumub. Terjemah maknawiyah adalah terjemah maknawiyah disebut terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terkait dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contohnya al-falsafah, al-igrafiyah, filsafat Yunani. Dan terakhir terjemah mumasilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa, menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Soal terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh dari usub syarti, usub qasam, usub madi, dan zamimi, dan usub tahajum, usub igro, dan tahzir, usub ikhtisos, usub istighosa, dan usub istifham. Yang pertama ada usub syarti. Bentuk kalimat yang dalamnya terdapat ada yaitu perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawabu syarti. Dan adapun juga yang kedua itu ada usub qasam, yaitu termasuk dari beberapa usub taukid yang meliputi adat qasam, muqasam bihi, muqasam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya wallahi inna dima'a syuhada'i turwi sahuriyah. Adat qasam pada contoh tersebut adalah huruf wawu, sedangkan lafaz jalalah Allah disebut qasam bihi, sedangkan muqasam alaihi adalah kalimat inna dima'a syuhada'i turwi sahuriyah. Dan yang ketiga ada usub madi dan zami, yaitu secara bahasa madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan zami adalah antonim madi yaitu ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Contohnya seperti ni'ma adilu umrun ibnu abdi aziz. Yang kedua bisa tajiru mutakiru sil'i. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, sedangkan contoh kedua pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Dan adapun unsur ta'ajub yaitu secara bahasa ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan pada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contohnya ya la ja'ali zahri fi rabi'i ma'azaba ma'an naili. Dan yang keempat yaitu ada usub ighra dan tazir.
Yauro adalah perintah terakhir atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Sedangkan tazir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi usub yauro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan usub tazir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contohnya, atawana ala birri wa taqwa. Yang kedua, atahawana fi adai iwajibi. Dan usub ikhtisos yaitu usub yang isim zahirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan. Contohnya, alaina muslimina antatamasaka bil qur'ani was sunnah. Dan ada usub istighosah. Secara bahasa istighosah adalah pembentuk masdar dari fi'il istighosah yastaghiitsu yang artinya minta pertolongan atau bantuan. Jadi usub istighosah adalah pembentukan kalimat yang bisa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Contohnya, yaulahi lamantu bi al-hurubu. Dan yang terakhir usub istifham, yaitu bentuk atau pola kalimat interrogatif, yaitu suatu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat ada untuk pembentukan usub ini dan disebut perangkat interrogatif adawatu al-istifham.